Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal ngelakuin sesuatu yang sedikit berbeda nih. Kita bakal ngelakuin podcast ya. Podcast tuh. Ini kayak udah kita rencanain dari beberapa lama tapi baru kecapai sekarang ya. Ya baru direalisasi lah Iya, baru sekarang. direalisasiin sekarang. Oke, sekarang kita bakal ngebahas sesuatu mungkin karena ini fresh ya. Mungkin karena ini start awal kita untuk podcast, jadi mungkin kita mau ngulik seputar bisnis ekspor, seputar Coach Steven-nya sendiri nih, dari background-nya dari awal kayak gimana ya. Oke, dia ngomong-ngomong tentang Coach Steven ini adalah yang gue jelasin dikit ya, gue jelasin sedikit Oke. sebelum nanti lo yang jelasin Ya sendiri. lo jelasin point of view lo. Oke, so, dari point of view gue, ini adalah Coach Steven ini adalah mentor gue ya, mentor gue yang ngarahin gue sampai bisa ngejalanin bisnis sendiri sekarang, sampai bisa ngebangun Futra bareng-bareng ya. Jadi udah mulai sejak muda, sejak umur 16 tahun dia sudah menjadi entrepreneur sejak umur 16 tahun. Gue tahu di sini dari semua yang nonton di sini banyak yang mau jadi entrepreneur juga. Mungkin banyak yang udah punya mimpi punya bisnis apa, punya rencana untuk bikin apa. Cuma mungkin banyak yang belum kecapai. Ya, mungkin mereka masih muda sekarang. Mungkin nanti di umur segini baru gue bisa mulai. Mungkin pikiran mereka yang arah ke sana ya. Bawa santai aja guys, jangan terlalu banyak pikiran. Iya, jangan terlalu banyak dipikirin lah. Mungkin kayak lebih ke apa ya? Yang penting aksinya dulu. Ya, Aksinya action. dulu karena nanti step by stepnya kalian bisa pelajarin sendiri. Percayalah guys, ini di balik semua podcast ini juga action tuh pasti yang paling penting ya, karena kayak tadi ngomongin Mas Demas aja udah punya beberapa bisnis sekarang, salah satunya juga dia ada Fortius, itu juga hasil action yang dia lakuin sendiri gitu. Padahal di luar bisnis ekspor gitu, tapi kayak gue melihat Demas mau ngelakuin, gue coba buat bantu bimbing aja, kayak bantu mana yang kayak kita harus di solve, Demas sendiri yang gerak. Bahkan gue nggak ada masuk di dalam kayak mengatur gimana gimana, tapi gue cuma ngasih arahan kayak ini kayak lu perlu perhatiin deh apa segala macam. Jadi yang penting actionnya sih. Iya, Top. sebelum kita mulai ya, karena ini di episode 1, gue mau give big appreciation, big thank you kepada Coach Steven juga yang udah jadi mentor gue selama ini. Bahkan sampai di bisnis ekspor, di bisnis-bisnis yang lainnya juga. Karena ya, Coach Steven ini udah banyak lah jatuh bangunnya. Iya nggak? Udah banyak kan jatuh bangunnya dari bisnis. Apa yang pertama? Nanti dijelasin aja. Ya, Nanti dijelasin boleh. aja. Oke, kita mungkin lanjut ke topik yang pertama ya. Oke. Ini topik yang mungkin ngulik sedikit nih, ngulik banyak lah kalau boleh. Banyak kalau boleh tentang Coach Steven sendiri. Mungkin boleh perkenalan dulu Coach Steven ini siapa sih? Terus kayak buat orang-orang yang mungkin pertama kali nonton video podcast kita ini, Coach Steven ini dikenal biasanya sebagai siapa sih? Kalau gua dikenal mungkin ya sebagai anak muda ya, mungkin biasanya kayak ya anak muda mungkin yang udah ngelakuin bisnis ekspor, dan gue juga udah ngejalanin bisnis ekspor lumayan cukup lama, total mungkin udah 7 tahun, berarti saat ini kalau sekarang 2026. Karena gue start untuk mulai bisnis itu sebenarnya udah dari pas COVID 2019. 2019 gue mulai, tapi waktu itu sebenarnya gue tuh maunya impor gitu, gue maunya impor. Oke. Tapi mungkin gue melihat bahwa bisnis impor ini emang bisnis yang udah terlalu marak ya, dan udah terlalu biasa. Dan mungkin gue juga melihat salah satu influencer yang udah terkenal banget yang di dunia ekspor ya, teman-teman juga pasti tahu. Gue juga belajar dari beliau. Nah, ketika gue belajar dari beliau, gue gini teman-teman, ketika gue belajar juga, kalau misalkan gue hanya mengandalkan satu sumber tanpa action, kadang gue nggak pernah tahu kayak di dalamnya bakal ada apa, atau lebih detailnya bakal seperti apa, gue nggak pernah tahu. Makanya ketika gue ngelakuin si bisnis ekspor ini, tetap gue belajar, tetap harus ada actionnya gitu. Jadi ya gue udah cukup dari muda lah ngelakuin bisnis ini, dari bisnis yang emang dari ada orang tua gue juga ada kebetulan menjual kayak pakaian dalam juga. Gue juga jadi ngejual, bantu buat distribusi di online gitu, karena orang tua gue mana paham sih guys jualan di online gitu kan dari awal, jadi harus gue yang buka gerbangnya duluan baru mereka paham gitu. Oke, mungkin sebelum gua masuk ke pertanyaan yang Coach Steven bisnis jalanin bisnis apa aja, mungkin gua mau nanya lebih ke apa sih yang nge-trigger Coach Steven waktu itu, waktu muda dulu, waktu umur 16 tahun itu untuk ngejalanin bisnis nih. Kan banyak di sini yang ibaratnya masih umur 16 tahun itu mungkin masih kayak fokus belajar atau fokus ya nikmatin hidup aja dulu gitu. Enjoy. Kalaupun ada yang udah punya rencana, paling kepikirannya takut jatuh bangunnya lah atau segala macam. Apa sih yang nge-trigger Coach Steven ingin mulai sejak umur 16 tahun? Kalau yang ke trigger gue dari umur 16 tahun, sebenarnya dari
orang tua juga sih sebenarnya, karena dari orang tua gue tuh bukan tipikal yang orang yang kayak ketika gue meminta sesuatu itu bakal langsung dikasih, nggak akan bisa mereka kayak gitu. Jadi orang tua gue emang ngedidik gue kalau misalkan emang lu mau sesuatu maupun emang mereka ada ya, tapi kalau misalnya emang lu butuh baru dikasih. Tapi kalau lu meminta untuk sesuatu yang kayak emang kayak gak penting, gak akan dikasih. Kayak kalau emang lu mau, lu cari sendiri gitu dari awal kayak gitu. Even Berarti untuk kita ngomongin masalah butuh ini kan berarti kan kayak mungkin takutnya ada konspirasi kayak ngomong, oh berarti kalau lu di modal apa saja, yes gua ada dibantu modal juga, ada dibantu modal tuh ada, tapi banyak guys untuk apa ya, kalau kalian kenal keluarga gua tuh untuk kayak kita meminta modal aja, mau cici gua atau gua, itu bukan hal yang mudah. Itu juga kayak harus selalu ada kalimat lu mau apa sesuai nggak dengan hasilnya. Kalau nggak sesuai dengan hasilnya, nggak ada opportunity, nggak akan dikasih gitu. Jadi bukan hal yang segampang itu juga sebenarnya kalau kayak mau mulai. Tapi gue mungkin ke sana ya, gue kayak punya banyak impian karena gue ngeliat kayak ketika gue ngeliat sekitar gue sekarang aja ternyata memang relate sih. Kenapa kayak gue tuh kayak emang termasuk ke arah generasi tua. Ketika kayak orang-orang yang umur berapa udah pernah, waktu masa kecilnya gue tanya, pernah nggak main ini segala macam, gue nggak pernah gitu. Kayak misalnya kayak teman-teman gue mungkin udah kenal kayak PlayStation dulu, PS ya, gue di umur berapa baru kenal. Gue nggak pernah kayak itu dibeli berarti waktu nggak itu. pernah main game ya? Enggak, waktu kecil enggak. Gue mainnya apa, kayak dulu gue main kayak sapu lidi, gue sholat tipik kayak main jadi kayak pedang-pedangan. Gue pernah main kayak gitu, kayak suka iseng gue main di taman dulu waktu kecil. Jadi kayak gue jarang banget kayak ketemu kayak mainan kayak gitu, kayak orang tua gue tuh nggak ngedidik gue kayak gitulah gitu. Tapi justru kayak generasi sekarang minim yang mainan-mainan tradisional kayak gitu nggak sih? Kayak sekarang pada main HP lah, main Ya, PC apa segala macam. ya semuanya udah main ke arah HP atau apa sih Iya, kebanyakan. iya. Itu. Oke, tadi Coach Steven ngomongin hasil nih. Ya, tapi menurut Coach Steven bagian tersulit apa nih dari sejak muda dulu untuk ngejalanin bisnisnya? Sejak muda buat ngejalanin bisnisnya. Ya, bagian tersulit apa? Bagian tersebut kalau ada generasi Gen Z atau Mungkin sebagai POV Coach Steven waktu umur 16 tahun dulu. mungkin ketika gue umur 16 tahun ya banyak tuntutan karena kayak namanya merintis ya guys. Gue juga merintis juga nggak langsung membuahkan hasil, nggak langsung ya kayak ngomong gue langsung sukses di umur 16, gue langsung menyentuh berapa M ketika umur 16, enggak. Gue juga banyak merintisnya, banyak jatuhnya juga. Jadi kayak tekanan yang gue terima tuh dari orang tua gue juga ada, kayak ngomong udahlah gitu, maksudnya fokus sekolah dulu aja, nanti kuliah apa segala macam gitu. Ada dorongan kayak gitu, ngapain sih bisnis gitu kan. Terus ya udah gue mikir kayak cobalah gitu kan, maksudnya coba dengan tekanan gue sambil berbisnis, dengan disuruh kayak sambil sekolah dulu. Karena dulu karena gue kayak gak sibuk dengan kerjaan gue di kayak apa ya, di sekolah tuh gue dipanggil tuh sama orang tua gue. Berbeda dengan cici gue ya, cici gue dipanggil ke sekolah itu karena berprestasi. Kalau gue dipanggil ke sekolah itu karena gue Bandel. mungkin ya jarang masuk sekolah lah, bilangnya mau sekolah tapi gue tengah pergi jalan ke ruko gue lah gitu kan. Jadi kayak kadang Oke. suka apa, dulu kan gue punya bengkel ya, jadi kayak gue tuh suka kadang diem kadang kayak ke bengkel gitu buat ya bongkar aja gitu, karena gue suka nekunin si hobinya dulu gitu. Gue suka main motor gitu, jadi gue suka kayak modif atau kayak cek kayak gitulah gitu, pengen riset gitu. Berarti startnya dari bengkel ya? Bisnis pertama Coach Steven berarti bengkel ya? Bengkel tuh. Dulu bengkel apa nih? Spesifiknya motor atau Motor, semuanya? motor Ya. Oke. Mungkin kita balik ke masa waktu Coach Steven awal mulai bisnis nih. Mungkin supaya kita bisa memotivasi mungkin juga banyak anak muda di sini untuk memulai lah. Jangan cuma bercanda. Di sini gue punya pertanyaan. Waktu Coach Steven umur 16 tahun dulu, kan ibaratnya Coach Steven mungkin dari teman-temannya yang banyak itu mungkin pernah ngerasa sendirian nggak? Karena mungkin berbeda dari circle-circle yang lain. Kayak ibaratnya mungkin circle-circle pada main-main semua, masih fokus ke game atau apa gitu. Pas Steven udah mulai bisnis, pernah ngerasa sendirian gitu ya? Oke. Kalau gue ya waktu kan gue kebetulan orang Bandung ya, waktu gue di Bandung tuh gue ngeliat kayak sebenarnya banyak, kalau ngerasa sendiri apa enggak, kebetulan waktu itu gue punya beberapa teman deket lah, yang beberapa teman deket yang emang kebetulan seperjuangan sama gue. Jadi kayak merekanya juga emang orang yang mau fight juga, jadi dibilang sendiri juga enggak. Tapi pandangan gue ketika melihat teman-teman yang lain yang apa ya, kasarnya tuh mereka tuh ya biasa SMA lah ya, kita juga seharusnya mungkin gue seperti itu juga ya kayaknya.
kalau gue tidak nggak dapat tekanan kayak bisnis apa segala macam, mungkin aja kan dari dulu udah SMP gue udah nakal banget lah. Ya mungkin saksi-saksinya kalau ada guru gue di sini SMP gue nakal banget lah. SMP gue dipanggil kasus segala macam gitu, udah sering gitu. Sampai SMA tuh gue mungkin pernah kasus sendiri apa enggak sih, gue nggak ngerasa sih gitu, karena gue punya teman seperjuangan gue yang kayak pengen sukses bareng juga gitu, jadi kayak sama-sama belajar di situ. Tapi ketika gue melihat teman-teman anak SMA yang lain kayak nakalnya, gue ngerasa kayak oh nakal lu bocah banget gitu kan, kadang ada kayak ngerasa gitu Berarti lah ada gitu. nakal-nakal yang berbeda-beda. Iya, nakalnya beda-beda, tapi bukan gue berarti sok dewasa ya pada saat itu, tapi lebih ke arah kayak gue nggak masuk deh, karena gue juga pindahan, gue SMA tuh pindah sekolah, jadi kayak gue bener-bener coba di lingkungan baru. Dan ketika gue dari lingkungan SMP, kalau saya kan mungkin biasanya SMP ketemu teman-teman SMP lagi di SMA-nya gitu. Iya. Kalau ada yang baru mungkin kayak cuma 1, 2, 3 orang lah mungkin ya. Tapi kalau di SMA gue yang pindah itu kan bener-bener gue ketemu banyak orang baru, jadi kayak emang harus kenalannya banyak juga pada saat itu. Tapi ketika udah mencoba lebih dekat ya mungkin nggak cocok ya. Jadi mindsetnya udah beda ya Iya. sebenarnya. Ya teman-teman gue sebenarnya kalau di kan sebenarnya kerjaan gue dari dulu kayak gue kerja nih, sekolah bisa sekolah balik kerja. Apalagi dulu zaman covid berarti kan online, gue di kantor itu online, emang cuma berdua sama temen gue bertiga waktu itu, palingan ada ya ada komisaris juga pada saat itu. Terus kayak gue dari itu kan biasanya gue suka nge-gym, Nah, nge-gym yang zaman versi pakai masker ya, ngap banget tuh sebenarnya. Tapi kadang juga di sana, Covid ya? ya tapi sampai sana juga kadang pada lepas masker ya udahlah gitu kan, gue juga lepas biarin aja lah gitu. Ya bisa dibilang temen gym gue ya sebenarnya om-om semua gitu. Di gym gue temennya om semua, tapi yang gue syukuri mungkin gak tau kenapa ya, malahan gaya bahasa gue tuh malah cocok dengan kayak bicara sama si om-om itu gitu. Bahkan kadang kayak orang ngerasa kayak ngobrol sama gue tuh kayak ngomong sama orang yang bukan umur dua gitu. Jadi kayak kebetulan kayak ngomong tuh kayak orang yang udah 30-40 gitu maksudnya. Karena ya gue juga nggak ngerti, gue jokesnya juga jokes bapak-bapak segala macam, jadi kayak susah juga ya kayak kita ngomongnya gitu. Jadi gue masuknya malah ngomong. Tapi yang gue bersyukur juga ngobrol sama omong itu punya insight banyak. Iya betul sih. Ngomong sama omong insightnya banyak. Mereka udah makan asam dan garam tuh udah baik banget ya. Jadi kayak mereka tuh, gue kan cerita pas segala macam, mereka nanya, gue kasih point of view gue, pendapat. Mereka kadang ada ngasih kayak pendapat mereka tentang gue, dan itu ngasih bukaan lagi ke gue Jadi gitu. untuk insight dan networking gitu. Iya, insight dan networking juga gitu. Gue nanya mereka ada yang kayak bisa impor juga, ada bisa apa juga. Gue cerita dulu gue mau impor juga gini, tapi kayak dia cerita juga, oh tapi kalau di sini ada apa. Akhirnya gue kayak oke, belajar dari pengalaman, dan akhirnya gue bisa sampai trik ini pun gue nggak bisa pungkiri bahwa Tuhan juga ngasih gue koneksi orang itu gitu. Jadi yang gue bersyukur di situ juga. Jadi gue nggak ngerasa sendirian sih. Tapi koneksi-koneksi itu mempengaruhi perjalanan bisnis positif. Dibilang mempengaruhi banget sebenarnya, karena gua udah bilang gua baik jatuh, tapi kalau misalnya gua nggak ada tuntunan mereka pun makin jatuh lagi mungkin. Kenapa? Karena gua tuh tipikal orang yang kayak lumayan barbar ya. Jadi kayak gua tuh bakal action, bakal kayak ngelakuin something itu. Suka ngambil resiko ya. Ya gue senang ngambil resiko lah gitu, gue suka ngambil resiko. Jadi kayak emang gue hidup dengan penuh resiko ya. Jadi makanya kalau keluarga gue ada asuransi juga, gue ngeliat gila kenapa yang gue paling gede gitu kan asuransinya gitu kan. Kayak emang gue ditakdirkan yang paling gampang meninggal gue kayak saking itunya barbarnya gitu. Oke. Ngomongin bisnis lagi nih. Sekarang Coach Steven lagi ngejalanin bisnis apa aja nih? Mungkin boleh dirinciin deh satu persatu. Oke. Pertama gue ngejalanin si bisnis ekspor ini ada. Gue juga ngejalanin ada gaming space ada ya, cuma gue part of bagian pemasaran aja biasanya kalau di situ. Oke. Jadi emang gabung sama komisaris gue. Terus juga ada platform namanya Si Belajar. Di situ gue juga kayak mungkin bantu di bagian pemasaran aja, karena gue coba memberikan arahan doang kebanyakan di sana. Ada bisnis di TikTok juga, gue ada kayak jualan itu, bantu yang pakaian dalam yang punya orang tua gue. Terus juga jadi kalau misalnya TikTok itu emang gue buat benar-benar sendirian ya, sama barang kan sama keluarga, karena keluarga gue lebih arah jual yang grocery-nya, dia sebagai B2B-nya ya, karena dia jualnya ke distributor. Nah gue kasarnya kayak distributor juga, tapi yang jualan di online. Bisnis keluarga berarti ya? Ya bisnis keluarga lah itu hitungannya gitu. Terus di ekspor ini tadi tentunya, terus juga ada yang food truck yang gue bareng jalan sama Demas gitu. Di sini kita emang dibilang kayak bisnis juga sebenarnya kita lebih ke arah pengennya
lebih karena jadi media sih kalau gue ya. Gue lebih karena Platform. media platform untuk menyampaikan suatu informasi, suatu edukasi, dan mungkin ya kalau gue sih sebenarnya simple ya. Gue juga emang suka buat jadi, gue suka untuk menjadi seorang content creator karena mungkin emang Tuhan pakai gue juga untuk di sana juga untuk bisa sharing ya. Ketika gue lagi live di TikTok gitu ya biasanya, karena juga banyak orang yang suka nanya ke gue dan nggak tahu kenapa kadang ada aja yang keluar dari mulut gue kayak yang nggak pernah gue bikin, karena gue ngomong kayak gini nggak pakai skrip atau apa ya. Jadi kayak gue tipikal orang juga yang nggak bisa pakai skrip. Jadi gue emang ngomong sorry to say kadang suka muter-muter karena kayak gue ngomong apa yang ada di kepala gue aja gitu kan. Jadi kayak eh gitu sih rata-rata ya. Jadi based on kalau misalkan gue ngeliat Futra ini, Futra itu salah satu emang tempat yang gue buat untuk kayak menyampaikan suatu informasi, edukasi. Itu salah satu yang gue pengen dari Futra gitu. Jadi gue juga menargetkan kalau misalnya ada kolaborasi juga, gue sangat pengen kalau Futra ada kolaborasi dengan kayak beberapa media atau platform yang emang bisa menjunjung lebih besar lagi untuk Futra gitu ya. Apalagi ada endorse gitu kan. Sosialis dikit guys, kode dikit guys. Tapi yang dari gue lihat sih, Coach Steven ini emang punya passion ya di edukasi ya. Sampai pertama kali ketemu gue aja, cara ngomong ke gue itu pun gue harus dapet insight banyak, jujur aja nih. Gue harus dapet insight banyak, dari situ gue mulai belajar, dari situ makanya gue mau ibaratnya partneran sama Coach Steven juga gitu sih. Ya mungkin dari perjalanan bisnis Coach Steven nih, dari semua perjalanan bisnis Coach Steven, ya kira-kira apa kegagalan terbesar yang pernah Coach Steven alami? Sebelum ngomongin kegagalan ya guys, tadi kayak gue kan sempet kayak Demas ngomong kayak dia dapat insight pertama kali ketemu sama gue juga kayak pengen ngomong gini sih guys, gue kenapa bisa detik hari ini banget nih bisa ketemu sama Demas juga. Sebenarnya yang mau gue ceritain juga kayak Demas itu salah satu teman dari kuliahan yang gue ketemu. Pada saat itu gue kayak ketemu sama dia, gue kayak cuma curhat doang, karena kan Demas itu ketemu sama gue, lu ketemu sama gue kayak cuman kayak As a friend aja as a juga. friend, kayak teman ke teman juga, Iya, bukannya iya, kayak iya. tiba-tiba gue approach, oi gitu, bukan, tapi kayak emang teman ke teman, terus kayak gue curhat, kayak gue kayak lagi butuh editor lebih sih, gue ngomong gitu. Iya. Terus tiba-tiba Demas ternyata punya skill itu, dan gue ngeliat kayak anjir lu bisa deh gitu kan, lu kan waktu itu bilang lu bisa kan, lu Iya, bisa, gua bisa. lu bisa, terus kayak terus gue coba deh nih Dem, gue ada bawa video, lu cobain gitu kan, lu Iya. coba buat bikin. Akhirnya kita kan work as a Ya. ibaratnya lu pay gua Ya, awalnya, ya gue pay dia awalnya, gue gaji Ah. dia gitu, gue gaji lu, terus kayak ternyata makin kesini, gue nggak tahu kenapa ya ini. Jadi ini yang ini nggak pernah gue ada di kamus gue, nggak tahu, gue nggak bisa baca masa depan. Gue nggak pernah tahu kalau misalkan awalnya gue itu pada saat itu bakal jadi partner kayak sekarang. Iya. Karena yang teman harus tahu juga, waktu awal gua ketemu sama dia ya udah gua as dia employee gaji, gua gaji dia gitu. Iya. Tapi kayak karena gua kan sering bikin konten edukasi ekspor, mulut gua keluar terus dong. Gua lagi webinar, gua lagi mentoring, gua lagi Edukasi masuk tuh video keluar. apa segala macam. Itu kayak masuk ke otaknya guys, masuk ke otaknya, terus kayak ya lama-lama dia makin makin pintar kali ya, mungkin apa segala macam. Tiba-tiba yang gua seneng itu gue melihat dari Demas itu karena dia mau belajar banyak hal dari tentang ekspor itu, di depan nanya ke gue, dan akhirnya pada saat itu momen yang pas, kayak ini gue kayak mau bikin tim lagi nih gitu kan, gue mau bikin tim lagi, dan Demas setuju, pengen lanjutin, pengen ikutan Membangun juga, bareng. membangun bareng. Gue pada ngeliat saat potensi itu. juga di Futra waktu itu. Jadi dari POV gue ya, gue lihat waktu itu lu kan jalan sendiri awalnya, jalan sendiri sama tim-tim lu yang sebelumnya. Itu gue ngeliat potensi apa segala macam, gue belajar edukasi, gue jadi tertarik dengan ekspor gitu, dengan cara lu menyampaikan, cara Coach Steven ibaratnya ngejelasin semuanya, cara Coach Steven memimpin semuanya, dan gue ingin menjadi part of ini lah gitu. Jadi hingga masuk ke sini sekarang. Iya. Nah sekarang ngomongin masalah kegagalan ya. Kegagalan Tadi tadi lo ya. ngomongin kegagalan. Kegagalan gue pernah gagal ketika kalau misalkan diekspor kan ini ya. Ya diekspor lah di bisnis apa boleh. Oke, diekspor bisa. Ini pas ekspor aja. Kalau kita ngomongin kayak di bisnis selain ekspor, waktu itu gue pernah ketemu partner yang emang gak cocok. Kegagalan gue adalah kerugiannya di sana. Gue salah pilih partner, karena kan tujuannya punya partner itu sebenarnya untuk membantu dan juga memperluas
apa ya, job desk yang emang kita bisa lakuin, saling menghandle manajemen perusahaan yang bagus lah, kita punya partner saling membantu, saling melengkapi. Tapi ketika lu ketemu partner tepat itu bakal ngebuat lu makin ribet dan ngaco lah gitu maksudnya, susah gitu. Nah akhirnya gue ketemu partner yang emang waktu itu di partner gue itu kayak menurut gue tuh aduh kayak kurang nggak bener lah gitu maksudnya waktu itu kan. Kenapa tuh kira-kira? Karena Mungkin tapi gini gue deh. juga patut di apa ya, patut di normalisasi juga waktu itu emang karena gue mulai ini yang bisnis bengkel gitu, bisnis bengkel. Mungkin gue ngelihat kayak oke kita sama-sama masih muda dan kita juga masih kayak ya udah masih mau main-main kayaknya ya, mereka dia masih mau main-main juga dan lain-lain. Jadi kayak kebanyakan banyak yang harusnya di ini kita handle bareng tapi jadi kayak dia handle sendiri. Dia handle sendiri maksudnya kayak gue gerak Iya, sendiri iya, gitu. jadi nggak transparan masing-masing Iya, aja gitu iya, ya. masing-masing gitu. Jadi kayak harusnya tugas dia tuh malah jadi tugas gue Mungkin gitu. untuk ngasih insight ke teman-teman nih, kriteria partner dari Costable itu apa sih untuk menjalani sebuah bisnis? Kita harus ekspor ya. Oke. Kriteria untuk mencari partner yang tepat itu menurut gua ketika lu udah mengenal diri lu sendiri dulu. Lu mengenal diri lu sendiri, lu udah kenal lu tuh orangnya seperti apa. Lu harus tahu juga orang seperti apa yang bisa mengerti posisi lu. Mengerti posisi lu dan mengenal diri lu untuk mengerti, karena partner itu banyak banget ya yang kayak bentrok. Banyak banget di bis ekspor yang kayak bentrok atau kayak mau bisa apapun ya. Bentrok karena secara dari karakter, sifat, karena yang pertama dilihat cuma skill. Kadang ini yang paling penting. Kadang kan gue ngerasa oke gue nggak bisa ngedit nih gitu. Gue misalnya gue nggak bisa ngedit, gue ngeliat Demas bisa ngedit, terus gue tanpa melihat karakter Demas gue langsung ngomong yuk kita partneran aja. Nah itu menurut gue nggak boleh karena potensi untuk bentroknya itu lebih gede. Karena makanya gue bilang kenal diri sendiri dulu. Ketika lu kenal karakter lu gitu, lu coba jadi diri lu sendiri, lu tunjukin lu tuh orangnya seperti apa. Sekarang balik lagi, dia bisa menerima nggak hal seperti itu gitu, dia bisa terima nggak seperti itu, atau bakal jadi kayak bentrok, cekcok atau apa dan lain, ya mendingan kayak dari awal enggak. Ya jadi awal harus kenal diri sendiri dulu, know your skill, tahu skill lu tuh di mana juga itu penting karena untuk saling melengkapi. Tahu juga partner itu skillnya di mana gitu, dia punya sesuatu yang nggak emang bisa melengkapi kekurangan lu sekarang banget nih. Kalau misalnya emang dia bisa melengkapi dan karakternya cocok, budaya mungkin cocok juga, is oke gitu. Tapi kalau budaya kita nggak bisa ngomong ya, kayak gue Bandung, Demas Lombok gitu. Misalnya kan dari tempat kita pun udah jelas secara Jauh banget ya. udah beda banget lah. Kasarnya Demas tuh banyak laut, gue tuh banyak gunung kayak gitu, kayak beda juga dari sana geografinya juga gitu. Jadi secara budaya hari-hari pun udah sehari-hari udah beda gitu. Tapi kan kita sama-sama ketemunya kebetulan di daerah apa pusat kota gitu kan. Jadi kayak kita ketemu, kita bisa adaptasi gitu. Merantau juga kan. Iya, merantau ini ya gitu. Pernah ini nggak? Pernah dikecewain atau ditipu nggak sama partner? Kalau dibilang ditipu sama partner atau apa, kayak gue dibilang kalau dikecewain pernah lah. Dikecewain pernah. Dikecewain gue pernah. Gitu. Kalau sampai benar-benar ditipu sebenarnya enggak lah. Karena niat awalnya bukan dari dia. Gitu. Niat awalnya bukan dari dia. Kasus gue itu adalah ini terjadi di bisnis ekspor gue. Mungkin banyak teman-teman yang belum tahu juga, kayak gue pernah kasus kena tipu juga pernah. Sebenarnya karena waktu itu dikecewain sama partner itu karena mungkin kayak lebih ke arah dia ngerasa kayaknya dia itu bisa kalau tanpa gua, kayak dia tuh Balik masing-masing ya. iya, padahal kan seharusnya secara job desk itu seharusnya udah terbagi ya, udah terbagi kayak atur ini yang begini. Karena gua ngelihat, gua dari awal tahu karakter gua itu adalah karakter orang yang lumayan cukup detail, sangat detail lebih tepatnya gitu. Kalau misalnya untuk masalah kecil-kecil gua sangat detail. Jadi gua bukan tipikal orang yang ceroboh gitu. Ya kayak let's say kayak Demas lumayan tipe orang agak ceroboh, jadi gue melengkapi bagian sananya gitu. Nah tapi yang terjadi kayak maksudnya di kejadian itu waktu itu pada saat kejadian itu karena karena si partner gue ini ngerasa kayak dia bisa sendiri gitu, jadi ditutupin waktu itu, kayak tutupin ya, kayak gak begitu banyak tanya lah ke gue dan lain-lain. Dan ternyata kita lagi ada dealing ekspor waktu itu dan sama buyer waktu itu, dan di kontrak itu banyak kontrak yang tertulis yang lumayan subjektif, yang yang nggak masuk akal gitu. Jadi nanti mungkin ini bakal gue sering bahas lah kalau misalkan lagi di live atau apa, gue bakal sering bahas lebih detail lah gitu. Tapi nonton live kita di Futra Export sama di Steven Rock. Iya bisa kayak gitu guys. Terus jadi intinya ya kira dari situ kecewanya adalah karena kasus itu dia nggak teliti, gue kena tipu, ada bayar itu juga ada hilang, kebetulan dihilang bayarnya. Jadi
kerugian gue juga cukup besar pada saat itu, dan itu gue juga membuat gue harus mulai dari nol lagi pada saat itu gitu. Jadi em, Cukup jatuh ya. ya berarti udah cukup jatuh lah kalau itu. Bangkit lagi dong tapi kan. Bangkit lagi lah harus guys kalau gitu. Jadi makanya gue juga sampai detik ini kayak yang penting mau berusaha sih, itu poin pentingnya sih. Kalau misalkan lu tetap berusaha, tetap ya kasarnya kalau di agama gue tetap berdoa lah ya, berserah minta dibuat jalin sama Tuhan gitu kan. Kita minta petunjuk ya, minta petunjuk, kita ikutin rencana yang udah dibuat sama dia, karena gue yakin rencana yang dibuat sama Tuhan juga pasti baik lah gitu. Jadi kita nggak harus ngebuat rencana sendiri, tapi ikutilah rencana dia gitu. Gimana cara dengarnya? Berdoa guys. Gitu. Iya, iya, iya. Harus ada panutan lah ya. Ada itu. Harus ada tempat untuk berserah diri. Iya, betul. Menurut Coach Steven nih, anak muda sekarang itu terlalu gampang terobsesi untuk sukses ya. Jadi apa-apa maunya instan gitu. Kalau menurut gue sih ada benernya, ya ada benernya. Apakah itu hal yang bagus atau hal yang Terobsesi untuk sukses itu sangat baik, bagus ya, apalagi masih muda. Lu tuh kalau misalkan lu terobsesi kan berarti lu akan mencoba segala macam cara juga bisa aja untuk sukses. Iya. Konotasinya tapi bisa positif bisa negatif. Kalau misalkan konotasinya negatif, misalnya kayak kita ngomongnya ya segala cara, berarti kan bisa aja menghalalkan uang yang haram jadi jadi halal gitu kan. Iya, iya. Maksud gua coba berbisnis yang pasti ya kalau misalkan emang mau sukses segala macam, tapi gini, sukses itu nggak bisa di yang kita ngomong cepet ya, karena semua butuh proses. Kayak kita ngomongin bisa ekspor juga bukan bisnis yang kayak orang berpikir oke, bisa ekspor adalah bisnis yang bisa meraup keuntungan atau mungkin bisa dapat omset sampai miliaran sampai puluhan miliar, bisa sebesar itu, kotor jangka panjang bahwa segala macam. Tapi yang paling penting, gue juga kan sering ngomong sama lu ya Dep, kayak ekspor itu adalah bisnis long term, dan untuk lu bisa dikenal sama buyer itu tuh butuh namanya trust. Gimana caranya kita bisa ngebentuk trust antara kita dengan pembeli, pembeli dengan kita juga, Iya. gitu. Jadi kayak terobsesi untuk sukses itu sangat baik, karena gua sendiri aja gue di posisi kayak gitu, gua terobsesi Obsesi untuk itu penting sukses ya. itu penting. Karena Tapi kalau mau semuanya instan itu juga nggak bagus. nggak bagus gitu. Oke, oke. Kita harus ada posisi itu, harus ada obsesnya. Kalau nggak ada obsesi ya padam juga, akhirnya lu cuma rebahan scrolling ya kan, mau sosial media scrolling reels atau TikTok atau apa, dan akhirnya lu cuma scroll gitu, nggak ada hasilnya. Kecuali lu scrolling emang buat cari sesuatu sumber, karena kan sekarang TikTok juga banyak sumber ya, lu pengen nanya cara ini apa segala macam, baik sumbernya. It's okay, edukasi, tapi jangan terlalu lama. Tiba-tiba ada orang joget, jangan tonton terus gitu kan. Jadi cukup ya udah kalau emang nyari situ. Jangan brain rot. Iya, jangan kemana-mana, fokus satu itu gitu kan. Iya. Hiburan sedikit boleh lah, misalkan sebelum tidur ya udahlah scrolling dikit, terus doa terus tidur, udah gitu. Jangan terlalu lama gitu. Menurut lu nih, mentality apa yang harus dipilih anak muda sekarang? Mentality yang harus ada di anak muda, menurut gua sih Menurut gue sih obsesi ya. Obsesi terhadap sesuatu. Ini kita bahas ini terus, tapi itu penting banget sih menurut gue. mentality ya. Kalau gua sih berani. Oke, berani. Kalau gue sih harus berani, karena maksud gue berani itu berarti kayak kita ngomong berani berarti ada PD-nya, ada kepercayaan. Di berani buat bertindak, berani kayak buat bersikap, berani buat ngambil action juga gitu. Jadi kayak berani buat bersikap, contohnya apa? Berani bersikap ya kayak ketika lu lagi ngobrol sama orang, lu berani untuk bersikap layaknya seorang yang profesional. Lu berani buat berani untuk action, lu dikasih tahu dapat sesuatu, lu berani untuk kayak mencoba-coba gitu, berani mencoba-coba. Karena ketika masih muda, maksud gua sama kayak gua masih muda, kita tuh masih punya timing itu masih cukup banyak gitu. Tapi ini sebenarnya bisa digoreng, kalimat gua tuh bisa digoreng ya, karena gua juga ngerti gak semua orang punya posisi secara keuangan sama kayak gua, dan gua paham hal itu juga. Gak bisa gua samain kayak semua orang itu akhirnya dia mau Privilege-nya sama semua nggak bisa. ya. Kadang Beda-beda. kadang ada yang udah dari muda tiba-tiba udah jadi tulang punggung keluarga, harus membiayai kayak mungkin saudaranya atau orang tuanya, itu banyak juga Kalau bahasa sekarang tuh sandwich generation. ya. Mereka tuh harus kayak menopang apa segala macam ya, mereka tuh nggak bisa berani apa segala macam. Tapi setahu gua, ya bukan setahu gua ya, lebih karena kalau menurut gua
lu bisa berani action tapi berani untuk melihat-lihat dulu aja opportunity sebenarnya. Berani melihat gitu, berani action, berani bersikapnya gitu. Jadi kayak yang penting ada itunya. Tapi kalau menurut gue ya, kalau ngomongin berani kayaknya udah banyak sekarang yang berani. Tapi nggak banyak yang konsisten. Sekarang biar orang-orang bisa tetap konsisten dengan apa yang dia jalani. Jadi gue bilang berani untuk bersikap, sebenarnya bersikapnya juga harus ada konsisten. Karena berani ini, berani itu maksud gue emang melingkupi semuanya. Konsisten itu sangat penting karena banyak banget sekarang yang kayak apa ya, Wah, gagal fokus bisa gue bilang ya, kayak motivation ya. ya Mereka karena gini loh, banyak anak muda sekarang kayak di lingkungan gue juga kayak gue ngeliat nih, oke hari ini dia ngejahit A karena dia dalam waktu 2 bulan 3 bulan dia belum sukses, oke dia ganti lagi haluan. Dia ganti lagi haluan 2 bulan 3 bulan, patokannya kayak cuma 2 bulan 3 bulan. satu hal gitu ya. Iya, gitu. Jadi kayak mereka tuh bukan jalanin nih kayak 2 bulan 3 bulan, tapi mereka tuh ngejalaninnya ya baru bentar, ya mungkin top 6 bulan, terus mereka masih belum melihat hasil. Akhirnya ya udah mereka ganti lagi, mulai dari nol lagi. Jadi seharusnya fokus ke satu hal itu aja, Fokus satu kembangin ke itu aja. Jangan pernah mikirin plan B-nya. Ya, kecuali saat ini tiba-tiba pemerintah ngomong ke lu bahwa oke, di Indonesia nggak boleh lagi ada bisnis ini. Oke ya udah, kan kalau lu melakukan itu legal, gitu kan. Paling ya pemerintah di demo, gitu kan. Kalau misalnya emang sesuatu itu yang mau dilarang, tapi itu positif tapi dilarang di demo. Kecuali emang udah negatif di pemerintah dilarang, bagus. Oke, mungkin sekarang ngomongin tentang apa mindset yang pernah dulu lu punya, tapi lu baru sadar nih sekarang itu mindsetnya itu salah gitu. Mindset dulu gua benar tapi sekarang salah. Mindset dulu salah, ya mindset dulu salah tapi lu baru sadar sekarang dan seharusnya nggak gitu mindsetnya gitu. Oh, mindset yang dulu gua pikirkan itu bisnis itu harus punya modal. Dulu gue kayak kepikiran kayak gue sebenarnya ini dikasih tahu sama kayak sepupu gue, dikasih tahu sama sepupu gue, dia ngomong kayak gue dari dulu gue tuh kayak orangnya overthink, gue orangnya emang gampang berpikir cukup panjang, terus tiba-tiba kayak pada saat dulu waktu kemarin tuh gue lagi lumayan cukup sulit struggle dan lain-lain, gue ngobrol sama sepupu gue ini umurnya udah beda hampir 10 tahun lah ya, 10 tahun lebih, karena secara keluarga besar gue tuh paling bontot kayak sebenarnya. Jadi bersyukur di sana juga gue tuh banyak mentor gue sendiri tuh ada sepupu gue sendiri, saudara sendiri gitu. Gue ceritalah ke dia keadaan dan lain-lain, terus kayak gue tuh kepikiran gue tuh pengen ciptain something, tapi kayak gue tuh selalu berpikir aduh tapi modalnya gak ada, gue gimana dulu ya, gue selalu tanya. Jadi kayak gue tuh selalu berputar-putar di sana terus gitu. Jadi tapi yang gue lihat ketika gue berpikir di situ harus modal apa segala macam, kadang tuh kita tuh udah terlalu liar untuk berpikir kemana-mana. Kenapa? Karena yang setelah gue lihat sekarang, memang ada modal pasti ada. Cuman kadang contoh nih, gue ngomong, lo mau bikin bisnis misalkan kita apa ya, bisnis apa ya? Misalkan nih kita ngomong mau beli barang untuk lo jual lagi. Lo mau bikin apa ya, misalkan kosmetik, lo mau bikin skincare misalkan. Oke, lo buat bikin skincare ini, lo tuh melihat bahwa skincare ini butuh modal misalkan sekian ratus juta. Tapi di balik itu semua, kenapa gue bilang lo tuh nggak harus punya modal? Karena sebenarnya bisa juga kalau misalnya kita ingin melakukan kayak misalnya ingin melakukan kayak menjadi kayak broker atau trader, itu bisa juga. Tapi broker trader ini untuk produksi kosmetik ini ya aku ngomong. Tapi gue jujur nggak ngambil tahu industri, gue cuma ngambil contoh doang kosmetik gitu ya, ngomongin kosmetik atau skincare. Tapi yang paling penting adalah sepupu gue ngomong kayak gini ke gue. Ketika gue lagi struggle di bagian modal, dia ngomong, San, kan gue dipanggil San ya. San, lu tuh jangan terlalu kepikiran masalah modal. Coba ya penting lu riset dulu. Riset itu dalam artian riset mendalam ya, benar-benar deep research. Jadi kayak benar-benar lu riset dulu semua dari segala kebutuhan untuk bisnis ini ya, tanpa di luar modal itu. Tapi lu pelajari, lu dalamin. Ketika lu mendalami hal itu semua, ini mungkin gue nggak yakin ya semua orang bisa dapat ini juga sebenarnya. Tapi ketika kita sebenarnya kan ada yang namanya investing ya. Sebenarnya ketika contoh kayak gue sendiri aja di saat gue sekarang, gue ngelihat kok ada beberapa
yang member-member gue juga, yang kayak gue melihat dari segi karakternya, dari segi kemauan dia, segi dari sikap dia, karakter semua bagus, semua baik. Apa yang gue lakuin adalah gue coba buat invest juga ke mereka. Itu gue coba buat invest. Kenapa? Karena gue melihat gue tuh pernah di posisi kayak mereka juga. Pada saat gue nggak punya modal, tapi gue menjiwai karakter Mimpinya besar. ya. Gue punya mimpi besar. Gue bisa ngasih tahu ke orang-orang bahwa gue tuh adalah tipikal orang yang seperti ini, dan gue bisa membuat orang itu jadi percaya sama gue bahwa gue ahli di bidang itu, dan resikonya itu sangat minim dibandingkan opportunity-nya. Gue sebagai pembisnis pun pasti akan berpikir, oke, ini bisnisnya bagus, gue mau invest. Jadi kayak maksud gue kadang, asalkan kayak lu bisa bikin pitch deck-nya yang bagus, lu bisa bikin laporan keuangan, bisa bikin tim manajemen yang baik, segala macam, strategi lu seperti apa. Buat gua dengan lu ketemu investor, itu bisa juga buat kembangin itu. Kayak contoh ya, kayak kita mau ngembangin sesuatu di investment itu, di invest tuh bisa sangat membantu banget gitu. Kali ini kita bakal ngebahas bisnis ekspor nih. Karena kita tadi udah ngebahas banyak hal tentang motivasi, tentang mindset, tentang bagaimana lu saat muda dulu memulai bisnis. Kali ini kita ngebahas bisnis ekspor. Apa yang pertama kali lu lihat yang ngebuat lu sadar bahwa bisnis ekspor itu adalah sesuatu yang besar? Oke. Sebenarnya kan sekarang kalau gue tanya di kebanyakan orang ketika ngomongin tentang bisnis ekspor, apa yang mereka lakuin? Mereka tuh langsung mencari kayak supplier. Mereka langsung berpikir bahwa mereka tuh harus cari komoditas di Indonesia, karena kita melihat bahwa Indonesia punya komoditas di luar sana, maka kita akan lakukan ekspor karena bayar luar negeri semua bakal butuh produk kita gitu. Tapi yang gue lihat ketika gue mengetahui bisnis ekspor, belajar ekspor itu nggak harus kayak lu lakuin sekarang. Oke. Lu belajar ekspor, nggak ada yang tahu 2 tahun, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan lu tuh tiba-tiba punya produk. Sekarang ini misalkan contoh nih ya, gue punya produk frozen fruit misalkan. Gue punya produk, biasanya gue jual cuma di lokal, gue cuma jual kayak ke arah mungkin kafe-kafe, atau kayak gue cuma jual kayak kemana gitu, GrabFood lah atau apa ya, misalnya gue jual di lokal gitu misalkan. Gue cuma punya dapurnya atau apa, itu kalau produk F&B. Tiba-tiba nggak ada yang tahu, karena lu ngeliat oke, makin gede, lu belajar ekspor nih hari ini. Ya, atau kalau udah belajar ekspor dari lama sebelum lu punya produk, lu tiba-tiba karena lu udah pernah basicnya, udah pernah belajar bisnis ekspor. Ketika gue punya produk saat ini, gue ingat nih Coach Steven pernah ngajarin gue, pernah sharing tentang bisnis ekspor. Gue pengen coba ekspor. Ada mindset yang masuk gitu Ya karena bisnis ekspor itu bukan harus tentang komoditi Indonesia. Memang yang terkenal Indonesia komoditi, tapi itu juga yang mau gue tekan. Kenapa gue tekan? Maksud gue adalah bisnis ekspor itu kalau kita bermain di komoditas terus, gak ada added value-nya. Lu tuh bakal dipatok sama harga sambar mau berapa biji, mau berapa banyak, lu terus yang dipatok. Karena bayar luar negeri itu udah cukup lama, udah lama banget berbisnis dengan orang Indonesia. Mereka tuh udah punya kamus kasarnya untuk melihat bahwa Indonesia itu harga barang ini harganya berapa. Mereka tuh udah punya kamusnya. Gitu. Jadi kadang gue pengen ngomong, aduh, setidaknya lu tuh habis ambil produk komoditas, tambah juga dong gitu, tambah produk added value-nya apa kek gitu. Jangan cuma komoditas doang, karena kalau misalkan lu nggak bisa menyampaikan added value dari hilirisasinya, lu tuh bakal dipatok cuma sebagai ekspornya komoditas. Ada nilai tambahnya ya. Harus ada nilai tambahnya. Gitu. Jadi jangan ngelihat kayak bisnis ekspor lu belajar hanya terus 3 bulan ke depan apa segala macam, nggak bisa. Karena bisnis ekspor adalah bisnis yang long term. Tetap ya, bisnis apapun nggak ada yang bisa bikin kita kaya instan lah. Nggak Nggak ada yang bisa bikin kita sukses secara cepat. Oke. Tapi ngomongin soal pertama kali lu memulai bisnis ekspor, apa hal tersulit yang pernah lu alamin saat memulai bisnis ekspor? Dari pertama lu kenal, dari pertama lu dapat insight dari influencer. Kalau gue sih apa sih yang paling sulit? akses. Ya, gue melihat bahwa akses dulu di zaman gue pada saat itu dibedakan dari sekarang ya. Zaman gue pada saat itu tuh kayak belum ada AI waktu itu. Misalnya belum ada kayak ChatGPT waktu itu ya, kayak gue buat nanya-nanya. Sekarang udah gampang banget. Sekarang kan sebenarnya kalau mau belajar tuh sebenarnya bisa nge-GPT juga, atau bisa pakai cloud, atau bisa pakai AI yang lain yang banyak ya. Jadi kayak ini tuh udah ngebantu banget sebenarnya. Udah, lu mau nyari ilmu tuh sebenarnya bisa di mana aja gitu. Makanya gue selalu ngomong tuh ke anak komunitas gue, kalau misalkan lu nggak mau one on one sama gue, nggak mau kayak di review personal strategi apa segala macem, cukup ikut webinar gue sekali yang gratis yang gue selalu buat rutin. Dari situ lu tuh bakal dapat banyak kayak sumber-sumber yang harus dipelajarin.
contoh gue hari ini belajar metode pembayaran. Oke, lu tuh yang lu lakuin sebenarnya di rumah itu adalah cukup riset aja. Oke, hari ini gue bisa belajar tentang metode pembayaran. Metode pembayaran di ekspor itu sebenarnya ada apa aja sih? Resiko dari setiap metode pembayaran ini apa aja? Dan use case-nya ketika kapan? Kenapa sih eksportir suka pakai ini? Jadi kayak eh kita tinggal yang penting mau bertanya ke AI-nya aja, kita tinggal cari tahu, itu udah masukin insight itu baik banget. Kasar lu udah menghemat puluhan juta dari dulu ikut kelas-kelasan gitu. Itu yang gue kayak selalu mulai dari punya keinginan aja dulu. punya keinginan. Nah, jadi tapi gue ngomong akses juga sebenarnya adalah selain akses ilmu ya, sekarang akses ilmu kan udah gampang banget. Tapi juga ngomongin masalah akses untuk koneksi. Karena dari keluarga gue pun adalah pedagang dan ketemunya tuh kayak semuanya kayak abu-abu ya, karena kayak cuma beli barang, mereka jual lagi, udah. Baik, misalnya mereka cuma gitu doang lah, mereka kadang nggak hafal. Misalnya kadang juga gue kan sebagai anak kan gue nggak tahu ya, karena mereka juga berbisnis di sektor yang lain berbeda jauh sama gue kayak benar-benar belok sendiri lah kemana gitu kan. Jadi gue benar-benar juga nggak ada yang di sektor juga. iya, jadi gue benar-benar kayak apa ya, berkoneksi itu benar-benar kayak dari nol. Iya, sendirian. Iya gitu. Jadi sebenarnya dibilangin bisnis bokap gue tuh nggak ekspor juga dibilang salah juga. Karena gue tuh ingat waktu gue kecil ada orang Malaysia yang sering datang ke rumah. Orang Malaysia sering datang ke rumah, Ambil barang dari bokap lu. ngambil baju renang dari bokap gue. Ambil baju renang. Tapi mereka tuh yang ngambil. Mereka ngambil satu truk apa segala macam, mereka atur pengiriman sendiri. Jadi itu bukan exwalk lagi yang ngambil di gudang, mereka ngambil di rumah gua guys. Sekarang bukan exwalk, kalau bukan exwalk kan mereka kenal ambil di gudang ya. Kalau masuk ke ruang tamu tuh apa? Ini maksudnya bukan ex-home kali ya. Exhome. Gitu kan, jadi mereka benar-benar ngambilnya ke rumah gitu, mereka ambil ke rumah terus jual. Nah, jadi gua tuh nggak punya koneksi sama sekali, gua mau ngurus sertifikasi gua bingung, gua pengen ngurusin forwarding, gua juga nyari forwarding yang benar tuh gimana, gua pengen nyari supplier pun susah, karena edukasinya yang tersampaikan keluar itu kayak masih minim banget. Orang-orang belum teredukasi. Di zaman sekarang tuh udah banyak banget yang ngasih edukasi dan bisa ekspor tuh udah baik banget gitu. Jadi kayak lu tuh tinggal Lu pun sendiri otodidak. otodidak. Coba. Oke, ngomongin realita. Ya. Apa sih realita di dunia ekspor yang nggak banyak orang bahas? Realita ya. Nggak banyak dibahas orang. Atau mungkin banyak dibahas orang tapi nggak sesuai. Apa ya? Banyak sebenarnya dari apa ya, realita tuh buyer ekspor itu untuk menemukan satu yang paling benar-benar cengli sama kita itu bukan sesuatu, kan banyak orang yang ngomong, bahkan gue sendiri ya, kayak gue ngomong sendiri lah, gue selalu ngomong mencari buyer itu mudah ya, mencari buyer itu memang mudah karena informasinya sangat tersebar luas di seluruh dunia. Siapa data-data itu sebenarnya tersebar luas, tinggal kita mau nyari. Yang paling penting itu adalah sebenarnya negosiasi gitu, karena kan ada orang kayak Membangun ngomong trust-nya. ya, membangun trustnya, dan untuk membangun trust itu butuh proses. Nggak bisa kayak contoh lu baru bikin satu kali website, kemudian orang ngomong oke, buat jual gini cukup bikin website aja. Itu cukup bikin website, nanti bakal orang banyak nyari lu, banyak orang yang bayar bakal nyari lu ke website lu, asal diatur SEO-nya yang bagus apa segala macam bla 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 gitu kan, banyak ngomong gitu juga. Tapi sebenarnya poin pentingnya adalah ketika gue sebagai buyer, gue tuh melihat bukan cuma websitenya, gue melihat who's speaking, siapa yang ngomong, siapa yang negotiate sama gue, dia bisa precise jawaban dan gimana cara dia bisa membuat trust sama gue. Karena kalau misalkan gue nggak menemukan trust itu di dalam dia, itu bakal sangat nggak akan, kayak kemungkinan untuk berhasil untuk ekspor itu sangat sulit, gitu, sulit banget gitu. Jadi sebenarnya negosiasi itu sangat penting, negosiasi, ngobrol, ngeciptain trust satu sama lain itu menjadi poin penting. Dan itu termasuk bagian yang paling susah juga berarti kan? Ya, Untuk membangun trust seseorang gitu, karena harus lebih terpersonalisasi. ya, benar-benar. Oke. Realita lain masih banyak sih guys masalahnya. Kita belum bahas tentang, gue belum bahas tentang kayak masalah sertifikasi, gue belum ngomongin masalah juga supplier. Iya, itu nanti di edukasi yang lain. Kita next konten ya guys. Iya. Menurut gue nih, sekarang apakah bisnis ekspor di sosial media ya? Mungkin kita ngomong sosial media. Apakah menurut lu bisnis ekspor sekarang terlalu dijual seakan-akan itu
adalah bisnis yang gampang? Sebenarnya kalau ada orang yang ngomong bisnis ekspor itu adalah bisnis yang mudah, sebenarnya gua bisa bilang mudah mah mudah, ya. Mudah tapi dalam artian mudah tapi lama, Butuh proses. butuh proses. Karena yang gue bilang lagi, ya nggak untuk menciptakan contoh, lo mau bikin desain, lo mau bikin kayak lo mau belajar tadi kayak akses mau ilmu itu mudah, asalkan lo tahu belajarnya segala macam. Tapi yang susahnya itu apa? Susah untuk ngebangun fondasinya itu. Fondasi gimana caranya lo tuh bisa dikenal sama kayak buyer luar negeri. Wow. Karena sampai kasarnya pasti lo akan ngerasain ketika lo presentasi pertama kali sama orang yang udah presentasi 100 kali sama yang udah 1000 kali Beda-beda. itu beda-beda, Jam terbang. jam terbangnya beda. Makanya gue bilang lo tuh jangan kayak contoh, jangan langsung berpikir bahwa ini adalah bisnis yang sangat sulit, juga enggak, tapi lo harus belajar. Hari ini gue presentasi, gue kaki geter-geter 100 kali kaki gue udah nyantai, 1000 kali kaki gue udah buka gini aja gitu kan. Nggak boleh gitu guys, profesional ya kalau ngomong bayar. Cuma maksud gue itu analogi aja gitu, maksudnya kayak pelan-pelan tuh belajar sambil berproses guys. Jadi kayak sekarang lu ngomong itu sulit, it's okay. Tapi besok-besok kalau lagi presentasi lagi ngomong sama buyer itu pasti makin lancar. Sekarang yang bikin orang sulit apa? Kenapa takutnya? Bahasa. Rata-rata bahasa kan, kayak ngomong kan nggak bisa ngomong bahasa. Keburu minder. Iya, keburu minder segala macam. Sebenarnya ada AI. sekarang ada AI. Kalau kita ngobrol sama buyer luar negeri, mereka juga kadang nggak nggak sejahat itu juga sebenarnya. Ada yang jahat, ada aja yang jahat, ada juga. Tapi menurut saya kadang kita bisa aja ketemu buyer yang kayak mereka juga ngerti gitu, mereka juga ngerti kalau misalnya kita tuh orang Indonesia juga kadang ada beberapa juga yang nggak paham. Gua aja kadang ketemu buyer nggak bisa bahasa Inggris gitu. Gue pernah kok ketemu buyer Jepang nggak bisa bahasa Inggris, ngomongin bahasa Jepang. Oke, mungkin nih kita ngomongin soal manajemen waktu ya. Manajemen waktu. Mungkin lo kan sekarang lagi jalan banyak bisnis nih, bisnis banyak banget, ya kan. Apalagi ada ekspor yang bisa terbilang, ya bisa terbilang berat lah. Oke. Kenapa lu masih bisa ngejalanin bisnis ekspor dan masih bisa ngejalanin bisnis lain sambil memberikan edukasi? Karena banyak gue lihat orang-orang yang kayak mungkin keburu lose trust nih, ya kan? Keburu kehilangan trust karena mungkin melihat kalau dia apa namanya ngejalanin bisnis ekspor ngapain? Kalau bisa kaya dari bisnis ekspor, kalau bisa sukses dari bisnis ekspor, ngapain masih ngasih edukasi, ngapain masih ngasih kelas gitu kan? Kayak ini gue sempat dengar dari beberapa, gue dengar dari satu influencer lah, ada yang ngomong kayak gini ya, tentang lu masih bisa bikin kelas segala macam. Gue nggak mau berdebat hal ini sebenarnya. Gue sih balik lagi masalah manajemen waktu ya. Kayak kalau gue simple, kayak gue ngelakuin bisnis ekspor ini juga apa ya? Bisa ekspor juga dijalanin. Gini loh guys, kalau temen-temen udah tahu, bisnis ekspor itu sebenarnya kalau misalkan lu udah di luar lu udah ngelakuin si bisnis ekspor in reality, tugas lu ada cuman bagian marketing kebanyakan. Karena sisanya yang gue lakuin, gue punya agen shipment gue sendiri, ya kan? Gue cuma cukup meeting sama buyer gue, oke lu lagi butuh apa? Kontainer gue datang, gue packing juga kan bukan gue yang ngangkut, ya bukan gue yang ngangkut, gue yang bawain barang ke dalam. Waktu gue banyak, ada kok masih orang-orang yang mau bekerja untuk menjadi yang ngangkutin barang, ada juga kok orang yang masih mau bikinin gue PV, bisa gue bayar, ya kan? Ada juga kok orang yang mau ngebikinin sertifikasi, gitu. Gue marketing cukup di depan kamar, di depan laptop, ya kan? Cukup kayak ngelakuin komputer di laptop, gue bikin kayak gitu, bikin email marketing, gue meeting di Zoom juga, video call WA, komunikasi sama mereka dengan bahasa mau Mandarin kayak gitu, bahasa Inggris, ngomong sama mereka. Gue masih bisa ngelakuin banyak hal. Gue dibilang bisnis, gue masih ada les Mandarin juga. Gue masih ada les. Rabu, setiap hari Rabu pagi, gue jam 10, jam 11, gue ada les Mandarin masih bisa. Gue kayak maksudnya gue malam masih bisa padel.
Gitu, maksudnya kayak yang penting manajemen waktunya. Karena kalau misalnya lu udah tahu ekspor itu, lu harus tahu ya, ekspor itu bukan bisnis yang kayak akan menyita waktu 24/7. Gue masih bisa gereja Oh iya. gitu, gue masih bisa semuanya apa yang gue pengen. Gimana manajemen waktu lu aja, kapan timing lu kerja bagian kerja bisnis ini, kapan lu kerja bagian bisnis itu, lu harus tahu. Yang menjadi problem yang lu harus tahu, kadang nggak semua partner direksi lu. Contoh, gue apa Dewas punya satu bisnis, berarti kasarnya kita tergabung ada 3 bisnis ya. Ada 3 bisnis gitu, kita ada 3 bisnis. Di dalam 3 bisnis ini gue juga punya partner lain. Yang sulit dari mengkoordinasi ini adalah ketika tiba-tiba mereka Demas lagi butuh lu lagi butuh sesuatu, kadang partner gue yang sebelah sana harus ngerti. Sama ada gue lagi meeting darurat nih. Kenapa? Yang sebelah sana karena juga harus ngerti. Iya betul. Sulitnya kadang di sana doang. Tapi asal kalau bisa manajemen sananya, lu udah pembagian job udah benar, lu nggak masalah. Memang ada satu waktu momen, kadang bisa sampai nyubuh, kadang bisa sampai nggak tidur. Apa? Emang ngurusin yang kerja-kerjanya banyak numpuk. Jadi betul. Gitu. Jadi apalagi habis lebaran kemarin ya, harus kayak ngurusin kayak ini. Itu kan lumayan cukup kompleks banyak gitu kan. Itu kan lumayan banyak yang harus gue urus. Itu gue sampai satu hari lebih nggak tidur gue hitungannya. Tapi Americano gue biji tuh. Kan maksudnya sampai banyak. Jadi kayak ngomong orang bisa, lu ekspor dan sukses masih bikin kelas segala macam edukasi. Ya gue bisa banyak lakuin banyak hal kok sebenarnya. Kalau iya, dan gue melihat opportunity jujur aja, bisa edukasi adalah bisnis yang asik juga. Itu bisnis yang asik. Mungkin sebenarnya mindsetnya juga harus diubah nih. Mindsetnya bukan kayak ngeliat lu ikut gua karena lu cuma mau edukasi dari gua. Ya. Mungkin lebih ke lu mau pelajarin apa sih kesalahan-kesalahan gua, apa sih jatuh bangun gua. Itu yang bakal kita ngasih tahu ke mereka. Bukan cuma sekedar edukasi. Edukasi kayak yang lu bilang sekarang udah bisa dapat di mana aja. AI ada, YouTube banyak yang gratis kok. Semuanya ada. Kita bahkan ngasih webinar gratis juga. Iya, gue kasih webinar gratis. Gue juga nggak meminta kayak buat kalian bayar kok untuk itu. Webinar gue buat sekelengkap itu loh. Sebenarnya kok kalian bisa bungkus itu, kalian nggak perlu ikut pembelajaran sama gue juga udah bisa. Dan gue kasih garis aja karena itu kayak gue suka aja. Ya, tapi kenapa harus ada yang berbayar? Karena itu adalah yang kita kasih itu pengalaman kita, jatuh bangun kita, semuanya. Ibaratnya kalau lu mau ngejalanin bisnis ekspor dan pengen tahu semuanya sendiri, bisa aja. Lu bisa aja punya ilmu kayak kita. Tanpa ada kita bisa aja sebenarnya. Yang bikin mahal sebenarnya gue mau ngeluarkan effort ya. Gue mau ngeluarkan effort untuk kayak gue mengkonsultasi satu company seseorang. Dia mendampingi dia benar-benar ngasih tahu kayak dia itu keadaannya seperti apa. Karena gue nggak bisa dong. Sekarang lu cerita, sekarang ada 100 orang yang dia ikut webinar gue. 100 orang ngomong ke gua ajarin adalah hal basicnya. Tapi ketika gua bongkar ada 2 orang berhadapan, yang satu punya pabrik, yang satu nggak punya pabrik. Pendekatan gua berbeda dong, cara edukasinya beda dong. Kalau yang satu pabrik, yang udah punya pabrik, oke, yang lu lakuin apa stepnya? Yang nggak punya pabrik nggak mungkin dong gua samain sama orang yang punya pabrik. Itu yang gua kenapa mahal, karena pendekatan gua sangat harus benar paham dulu kondisi mereka seperti apa. Apa yang bisa gue bantu di bagian sini? Kita juga selalu ngomong ada pentingnya juga belajar dari banyak platform. Iya. Bukan dari satu platform. Iya. Bukan artinya lu harus milih nih. Oh, gua nemu Coach Steven bagus. Yaudah gua sama Coach Steven aja. Gitu. Nggak ada salahnya untuk ikut komunitas lain. Guys, iya, gue tuh tergabung di komunitas tuh berarti sekarang tuh ya komunitas ekspor gue ada 4 biji. Kita ada banyak. Gue ada 4 biji ya. Gue tuh punya temen influencer ekspor tuh banyak. Jadi kayak gue ketemu banyak orang influencer juga yang suka sharing sama gue tuh banyak gitu. Jadi kayak kenapa gue butuh mereka juga, karena untuk men-sharing juga, kita saling sharing di keadaan bisnis ekspor. Lu ada kejadian apa, dia sharing, gue ada kejadian apa, gue sharing juga ke mereka. Jadi kayak saling sharing di situ. Gue sih kadang pengen kayak ngomong ya buat orang influencer yang kayak suka ngomong tentang kayak stop buat kelas apa segala macam. Jujur gue sangat bersyukur punya kelas. Gue bersyukur di dunia ini ada orang yang mau mengajari. Guru mereka bikin kelas di sekolah itu hal wajar. Ada legislatifnya gitu. Maksudnya ada si tempatnya, ada medianya. Gue nggak akan bisa sampai saat ini kalau misalkan nggak pernah ada kelas sebelumnya.
Gak ada platform, gak ada medianya. Gak ada media buat ngaji, kok gak akan bisa gitu. Jadi kayak gue tuh bakal selalu butuh kelas. Jadi apa yang kita lakuin sebenarnya itu kita giving it back to the community. Yes, gue sangat mengharapkan banget kalau saat ini gue bikin kelas ada orang yang terbantu dan dia mau bikin konten lagi, dia mau bikin konten ekspor lagi hasil belajar sama gue. Dia mau kontenin apa yang udah dia pelajari selama ini dan bahkan dia mau bikin komunitas sendiri. Gue sangat support, gue sangat mensyukuri kalau misalnya lu bisa kayak gitu. Gue pengen banget kalau misalnya dia bisa gitu, gue pengen banget gitu. Kayak maksudnya karena stop kontroversi yang kayak memberikan kayak ya bikin kelas tuh apa segala macam. Emang ada, gue tahu beberapa kelas ya emang kayak kesannya kayak ya kayak gimana, tapi kalian bisa coba menilai dulu karakternya guys, menilai karakter dari orang tersebut. Kalian coba, ini yang gue lakuin juga. Kenapa Futra itu gue buat ada webinar gratis, karena ketika kalian join ke Futra belajar ekspor, gue tuh nggak pengen kalian itu cuma sekedar mereka tuh langsung bayar, ya kan, langsung belajar. Gue tuh pengen ya kalian tuh suka dulu sama bisnisnya. Makanya gue kasih tahu webinar ini gratis supaya kalian belajar dulu bisnis ekspor itu seperti apa, ya kan, bisnis ekspor itu seperti apa. Kalian udah suka, kalian tinggal pilih mau belajar sama siapa. Udah belajar sama satu orang ini, belajar lagi sama satu orang ini, karena triknya mungkin berbeda. Iya, itu pengalamannya beda-beda. Beda-beda. Yang kalian bayar itu sebenarnya pengalaman mereka, gitu. Gitu lu, Basically kayak gitu. lu coba komunikasi sama buyer dari negara A, beda lagi sama ngomong sama komunikasi yang buyer dari karakteristiknya udah beda. Kalau gue kebanyakan negara Timur Tengah sama Asia, beda lagi kalau misalnya orangnya Eropa. Pengalamannya pasti beda, ketemu negara Eropa, apa ketemu negara konflik, beda lagi. Triki-trikinya mau mainnya gampang, mainnya sama negara konflik nggak gampang juga. Gitu, jadi kayak buat lu yang sadar, ya masalah kontroversi ini harus dihentiin. Betul. Menurut gue harus diberesin. Nyenggol stop lah, nyenggol. Stop nyenggol lah, buat apa sih nyenggol kayak gitu kan? Kayak maksudnya ekspor gue bisa bebas kok gitu. Gue mau closing berapa konten per bulan juga kayak sekarang gue nggak ada ribet kok. Gue kadang kesel sendiri gitu ada kayak ngomong kayak gitu. Padahal gue bisa sampai titik ini karena kelas juga. Gue belajar dari satu orang terus gue bikin kelas lagi sendiri, apa salahnya? Iya, betul. Gitu. Buktinya banyak orang yang terbantu kok. Gitu kan, banyak orang yang bisa ekspor juga ke gue. Ya udah gitu kan. Ini ada legacy yang kita bisa berikan lah. Iya. Betul. Suka banget nih gue pas kayak gini. Stop guys. Ya stop ya, buat kontroversi stop. Ngomongin tentang Futra sekarang, lu pengen Futra ini sekarang dilihat sebagai apa? Platform kah? Media kah? Apa ekosistem lah? Atau apa? Sebenarnya kalau gue pengen raup semua sih. Baik. Impian gue besar. Futra itu besar. Futra itu bukan cuma kayak perusahaan yang kayak gue bikin edukasi doang dan gue itu ada media untuk gue share. Gue nggak itu doang. Gue kalau bisa kayak satu gerbang ketika masuk Futra, semua akses tuh ada. Makanya gue selalu ngomong ini open kolaborasi. Futra Export itu sangat mengopen kolaborasi. Lu dari sisi forwarding, lu dari sisi sertifikasi, lu dari sisi bagian, lu edukator juga yang bisa ekspor. Lu udah pernah ekspor, lu pengen sharing, lu pengen punya wadah di Futra, gue bisa bikinin juga. Apapun yang bisa kita lakukan untuk membantu orang. Iya, gitu. Jadi kayak yang penting ada ekosistemnya, kayak satu pintu ini bisa sampai kemana-mana. It's okay. Gitu, karena yang gue bilang juga, gue juga punya pengalaman di luar, gak cuma bisa ekspor doang, kayak punya beberapa bisnis lain juga. Jadi kayak kalau misalnya lu detik hari ini kayak pengen ngobrol sama gue juga, lu gak harus ngomongin tentang bisnis ekspor doang. Kayak lu pengen ngomongin tentang bisnis yang lain pun, it's okay kalau emang lu butuh. Gue akan coba buat provide. Gitu, akan coba buat sharing apa yang gue bisa. Gitu, jadi setelah gue udah kasih lagi, lu bisa lagi tanya AI, gampang kan sebenarnya. Brainstorming aja. Iya, brainstorming aja, nggak ada salah gitu. Lu maksudnya harus brainstorming. Oke. Gitu. Oke. Sebelum kita closing nih, oke. Mungkin gue pengen minta advice yang lebih personal ke teman-teman di sini lah. Oke. Kalau mungkin dari POV lu deh, dari POV lu aja. Kalau lu bisa ngomong ke Steven yang umur 16 tahun yang dulu, lu bakal ngomong apa? Lu bakal ngasih advice apa ke dia? Ke Steven yang 16 tahun dulu ya. Pindah Jadi cepat. ini anggap aja lu juga ngomong ke penonton-penonton yang masih muda dan ingin mulai bisnis lah. Sik. Datang.
Kalau gue balik ke 16 tahun yang dulu ya, Jangan buka bengkel. jangan buka baik Nah, ya. justru tanpa gagal di bengkel tuh kayaknya lu nggak bisa Iya. sekarang nggak sih? Buat Steven yang umur 16 kemarin, mungkin gue pengen ngomong apa ya? Apa ya? Tetap jadi diri lu sekarang sih sebenarnya bagus juga. Tapi carilah partner yang emang benar-benar bisa support lu. Cari partner yang benar-benar bisa support kita. Cari partner yang emang benar-benar gini guys. Lu disupport tapi ya gue ini takut digoreng. Lu support tapi lu juga harus bisa menyupport dia ya. Jangan kayak lu disupport doang, lu jadi beban namanya gitu kan. Jadi lu harus bisa, lu cari partner yang emang bisa support lu. Jangan terbuka, harus bisa terbuka dengan orang itu, jangan close. Karena Steven yang dulu itu adalah orang yang sangat introvert, gak berani ngomong, gak pede. Jadi coba buat pede, dan kalau bisa dari umur 16, dari dulu udah bikin konten semua proses lu. Terus juga buat Steven dari umur 16, apa ya, gue bersyukur mata pelajaran lu baik yang jelek nggak apa-apa. Terkhususnya matematika dan IPA gitu ya. Gak ada IPA sih gue maksudnya, tapi kalau IPA ya sampai gue jelek banget sih. Tapi gak peduli guys kalau gue gitu. Jadi kebalikan banget deh. Lu kembali ya gitu. Apakah emang ilmunya emang harus IPA dan IPS baru bisa bersatu guys gitu kan? Saling melengkapi gitu kan. Lu tuh tipe yang harus ada teori lapangan sih, baru bisa Iya. bisa nangkep di kepala nih. Iya mungkin yang gitu kali ya. Iya. Itu sih, tapi jangan penakut lah ya, jangan jadi orang yang penakut, berani buat coba, nggak berani ngambil action. Tapi nggak harus take risk yang terlalu tinggi, tapi at least berani mencoba, berani cari tahu, at least cari tahu dulu aja gitu. Ketika lu cari tahu, lu datang, lu ada value lebih setiap hari, lu tuh ada sesuatu value yang lu tambahkan gitu, ada sesuatu yang harus lu tambahin, lu omongin terus, upgrade diri terus gitu. Oke, thank you. Thank you ya. Apa intek? Itu aja, thank you. Kita bareng ya. Thank you motivasinya, thank you semuanya, insight-insightnya. Thank you ya guys, semoga ilmu yang kita share hari ini bisa membantu teman-teman semua yang lagi ke struggle ataupun lagi kesulitan di bisa ekspor atau bisa apapun itu. Semoga apa yang gue share ini bisa jadi berkat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa guys untuk doa dan minta berkah juga sebenarnya. Ya, itu aja. Thank you teman-teman. Goodbye. See you di podcast selanjutnya.